Mudah-mudahan tidak ada korban yang meninggal. Kalau ada, mereka akan kenang, baru saja orang ini bersama dengan saya. Tetapi sudah tidak ada lagi. Itulah kehidupan manusia. Sangat singkat. Ya. Jadi untuk apa kita berbuat jahat kalau hidup itu singkat? Amin. Untuk apa tamak? Untuk apa rakus kalau hidup itu singkat? Untuk apa kita menyiksa diri dengan keinginan-keinginan yang tidak sepatutnya kalau hidup itu singkat? Dan untuk apa kita pamerkan kemegahan kita? Wah, ini saya sedang berada di sini. Wah, saya ini hebat, mobil saya. Saya punya apartemen, sekarang saya ada di sini. Untuk apa kita pamerkan semua itu kalau pada akhirnya hidup kita itu singkat? Karena hal itu hanya menjadikan kita orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang angkuh di hadapan Allah. Kita tidak sadar kalau hidup kita itu singkat. Ya, Bapak Ibu, menyadarkan firman Tuhan pagi ini, enggak ada rupanya gunanya. Yang perlu kita tonjolkan, yang perlu kita wahkan. Wah, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Enggak ada gunanya. Pengkhotbah katakan di dalam Pengkhotbah 6 ayat yang ke-12, kalau bahasa terjemahan lamanya adalah Al-Khatib, Pengkhotbah 6 ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Haleluya. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan, dalam masa hidup yang sementara dan sia-sia ini tidak seorang pun mengetahui cara hidup yang paling baik. Sebab tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dunia ini sesudah dia mati. Ada yang tahu? Sesudah dia mati, dia apa yang mereka lakukan? Kita pengkhotbah mencatat renungan-renungan tentang singkatnya waktu dan hidup terlepas dalam sekejap saja. Salomo telah memiliki kekayaan, kekuasaan, kehormatan, ketenaran, dan kesenangan seksual, ya, secara berlimpah. Saya katakan, ya. Namun semuanya itu akhirnya akan berlalu dalam waktu yang singkat. Itu sebabnya di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang kedua, kesia-siaan belaka. Ya, kesia-siaan belaka. Pengkhotbah, ya, kata pengkhotbah kesia-siaan belaka
segala sesuatu sia-sia. Nah, di dalam terjemahan aslinya kesia-siaan, ya. Di sini dikatakan hafel, hapalim, sungguh hal yang singkat belaka. Hafel, singkat seperti tarikan napas ketika kita begini. Ya Bapak Ibu. Itu hidup manusia. Ya, sangat sekali singkat. Itu sebabnya Salomo menulis kitab pengkhotbah ini dengan satu tujuan adalah menjauhkan generasi masa depan. Kapan? Siapakah kita ini? Dari apa? Dari pahitnya belajar melalui pengalaman diri sendiri. Bahwa kehidupan tidak ada artinya bila terpisah dari Allah. Yang percaya katakan amin. Ya. Melalui pengalaman hidup sendiri dia belajar, Bapak. Betapapun hebatnya kemewahan, keindahan yang Salomo ya sudah miliki. Salomo mengingatkan tidak ada artinya bila terpisah dari Allah. Bila terpisah dari Allah. Itu sebabnya hidup ini tidak ada yang kita megah. Amin. Bayangkan saja kekuasaan, kehormatan, ketenaran, apa enggak tenar? Salomo kaya dia. Dia mengingatkan kepada saudara dan saya ya, bahwa kehidupan tidak ada artinya bila terpisah dari Allah. Haleluya. Kita diingatkan kembali Mazmur pasal 144 ayat yang keempat. Manusia sama seperti angin. Ini saya ya kalau tidak ada angin seperti angin ini. Ya. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Saudara tahu ketika kita ada lampu, ada bayangan kita lewat, itu manusia. Manusia hanyalah seperti hembusan napas. Dan umurnya pun seperti bayang-bayang yang berlalu. Di dalam terjemahan hari-hari, manusia hanyalah seperti hembusan napas. Lalu apa yang kita banggakan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan? Kalau kita sudah tahu bahwa umur kita singkat, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita menerima kehidupan yang kekal. Harus ada tiket. Amin. Jadi percaya bukan sekedar percaya. Kalau percaya dan gentar, iblis sudah. Iblis punya. Ya. Kalau manusia kita hanya takut nanti masuk neraka, hanya takut, apa bedanya kita dengan iblis? Enggak ada. Kita tidak mempermuliakan Tuhan hidup kita. Hanya semuanya yang kita lakukan rutinitas kita. Enggak ada bedanya. Iblis pun percaya. Dia gentar dengan Tuhan. Dia takut. Ya.
apa yang kita bisa berikan, yaitu hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Amin. Jangan hanya takut dan gentar. Takut nggak masuk surga, takut ya nggak punya kehidupan kekal. Bukan hanya itu, tetapi di dalam hari-hari kita, Salomo sudah mengingatkan bagi kita, tidak ada yang kita banggakan, megahkan dalam hidup ini. Semuanya sia-sia belaka. Haleluya. Ya. Kalau kita tahu hidup ini sangat singkat, tadi saya katakan, pasti saudara dan saya sudah mempersiapkan diri. Amin. Sudah mempersiapkan diri. Coba kita lihat hari-hari ini yang panasnya luar biasa, sangat ekstrim. Ya. Keluar saja kita mau ke satu tempat, kalau tidak pakai jaket, aduh rasanya matahari itu langsung sepertinya perih kena di tubuh, kena di tangan kita. Aduh, panas. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi kita yang sudah tahu bukan hanya fenomena alam. Wah iya ini karena El Nino. Ya kan? Ya. Adanya penguapan di laut yang sangat dan sebagainya. Bukan hanya, tetapi memang unsur panas itu ya disimpan untuk membinasakan orang-orang yang tidak mau percaya. Atau orang yang percaya tapi hidup dalam kemewahan, kebanggaan, kemegahan. Ini yang menjadikan kita sombong di hadapan Allah. Memang kita kemas secara rapi. Saya bersyukur ya demikian, ini fotonya, ini ya dan sebagainya. Itu hanya kemasan. Hanya dikemas, tetapi sebetulnya untuk kebanggaan manusia. Nah ini Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu ayat yang ke-14, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Tak bercacat. Memang luar biasa. Iblis dengan berbagai trik untuk menjauhkan manusia dari hadapan Allah. Padahal kita tahu, kita sudah membacanya. Hidup manusia itu sangat singkat dan penuh dengan keluh kesah, betul?
Sudah ada ya sepeda motor masih ngeluh. Maunya ini saya ganti. Ya, maunya bukan ini. Ya, mobil. Sudah dikasih mobil masih ngeluh lagi. Maunya ini mobil inilah. Ya. Mobil Rocky, mobil Avanza, mobil Terios. Semua. Sudah dikasih lagi apa maunya. Masih aja seperti bangsa Israel. Apa sih tujuan Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir? Tentu dalam hidup orang Israel Tuhan sudah menjaminnya. Amin. Tetapi apa yang dipikirkan bangsa Israel? Hanya pikirannya makan, minum. Sama dengan orang yang hidup di air zaman. Ayo makan minum. Besok kita tidak tahu kalau kita mati. Yaitu orang yang punya mengartikan memento mori. Ya. Mengingat mati. Luar biasa kalau tangan saya ini ada M. Tangan kanan, tangan kiri M. Memento mori, mengingat mati. Kalau kita sudah tahu hal itu, tentu tidak ada lagi kebanggaan, kepameran. Apalagi Salomo saya lihatin, waduh luar biasa. Ketika tadi malam saya membacanya kembali, saya lihat, iya benar sih Salomo ini. Tadi dikatakan sambil menantikan semuanya ini, sambil menantikan kedatangan Tuhan, sambil menantikan kita menyongsong Tuhan di angkasa, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Amin. Gak bercacat dan bernoda. Dalam perdamaian dengan Yesus, kita harus mengadakan perdamaian. Mohon ampun Tuhan, kalau saya ternyata sudah keliru. Saya katakan tadi, iblis memang begitu licik. Di dalam hidup yang singkat ini dia juga masuk dengan teori-teori yang dia masukkan di dalam rasio pikiran kita. Sehingga itu menyebabkan kita bisa gagal dari tujuan akhir kita. Ayat yang ke-15, 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Haleluya. Apalagi firman Allah saat ini sudah melawat saudara. Jangan keraskan hati kita. Manusia sama seperti angin. Kita tahu hembusan napas itu, bahkan bayang-bayang yang lewat. Ya, itulah hidup manusia, sangat singkat sekali. Kalau saja kita sudah menyadari hal ini, kita tahu hidup dunia ini akan dibakar oleh api dan belerang seperti Sodom dan Gomora. Makanya unsur-unsur panas itu disimpan. Kita itu panas. Nanti walaupun orang itu AC-nya 10 tetap panas. Iya tuh.
Banyak penyakit-penyakit kulit kalau sudah panas, banyak yang keringat yang berlebihan dan sebagainya, dan dehidrasi dan sebagainya. Ada banyak. Wow, saking panasnya banyak orang yang mati. Iya. Apalagi ketika langit dan bumi ini berlalu. Nah, kita yang sudah tahu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sudah sadar hanya Dia yang kita sembah. Jangan ada ilah lain daripadamu. Kita enggak punya memang patung-patung. Tetapi apa yang kita seringkali lakukan, saudara dan saya, itu menjadikan berhala kita kebanggaan hati-hati, kepameran, kehormatan, kemegahan. Salomo katakan semuanya itu akan sia-sia bila terpisah dari Allah. Kalau tidak terpisah dari Allah, aku enggak terpisah kok dari Allah. Buktinya aku tetap di rumah Tuhan, tetapi kita masih ada hal ini. Ini merusak hubungan saudara, sehingga saudara tidak bisa berdamai dengan Allah. Kenapa? Hati yang sombong, bermegah, menjauhkan kita dari hadapan Allah. Tadi saya katakan, apa sih yang kurang dari bangsa Israel itu? Keluar dengan Tuhan janjikan negeri yang penuh susu dan madu. Tetapi baru keluar ingat makan, minum. Wah, enak di Mesir sebagai budak. Di sana ada panas-panas, enak. Kalau panas-panas makan apa? Semangka. Ada bawang prei. Ya. Ada kacang merah, enak di sup, brenebon. Mungkin zaman dulu nggak ada namanya brenebon ya, karena itu bahasa Belanda. Sup kacang merah. Sampai mereka mengeluh. Wah, aku pengen makan daging, bicara dengan Musa. Nggak pernah makan daging. Padahal saudara, selama perjalanannya mereka nggak jadi budak. Mereka nggak pernah menyuci pakaiannya pun, nggak pernah dicucinya, nggak bau, nggak rusak. Mereka tidak sadari pemeliharaan Tuhan itu. Musa, kami nggak pernah makan daging. Saudara berpikir, coba burung puyuh yang sudah siap saji, firman Allah katakan, berarti tidak lagi memotongnya, tidak lagi mencabut bulunya. Ya, kalau saya potong angsa, ya, yang kewalahan saya mencabut bulunya, sampai tangan saya pernah sakit ya, sampai sekarang. Cabut, bersihkan sama anak saya, ayo. Ini udah siap saji. Kalau dalam pesta, Bapak Ibu, 500 orang masih bisa. Kita 500 orang. Ya. Berapa ya? 100 orang. Aduh, kita akan mempersiapkan ini. Ini Tuhan enggak begitu. Lebih dari 2000 burung yang siap saji diberikan Tuhan. Udah tinggal olah, udah tinggal saji, bakar, goreng, dibakar apa, wah tinggal nyantap. Tapi masih keluhan. Bayangkan kalau kita, tamu kita nanti tanggal 8 ada 2000, di mana tempatnya? Desa ini aja sekitar 13.000 mungkin ya. 2000 orang kayak mana? 100 aja kita sudah bingung.
Kita perlu lagi berpikir lagi sama Tuhan, minta lagi dananya. Amin. Karena kita punya keinginan yang luar biasa memang hati hamba-hamba Tuhan ini. Ya, menyajikan ini itu, wah yang luar biasa. Tapi kita juga ingat dananya. Tuhan itu sudah mempersiapkan bangsa Israel ini loh. Tapi Israel itu keras tengkuk, sulit diatur. Nah, jangan kita menjadi sulit diatur oleh firman Allah. Amin. Jadikan firman Allah itu pelita di dalam hidup kita. Pada saat pagi ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ya. Saya mau saudara fokus apa yang sudah kita lakukan, mengingatkan kita semua betapa hidup ini singkat. Untuk apa? Kalau kita sudah tahu semuanya ini, maka kita tidak lagi mau menginginkan keinginan-keinginan daging yang semu, yang sementara. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kusembah, Engkau anak domba yang berlayak membukakan semua rahasia firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang ku sembah, Engkau anak domba yang berlayak membukakan, yang berlayak membukakan semua rahasia firman. Kau telah menebus kami, Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah, aku menyembah Engkau Tuhanku.